Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi Permatasari. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi gerak vertikal ke atas. Untuk materinya, silakan simak video ini ya. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian gerak vertikal ke atas. Apa itu gerak vertikal ke atas? Gerak vertikal ke atas merupakan gerak sebuah benda yang lintasannya lurus ke atas atau vertikal. Gerak vertikal ke atas atau GVA ini benda memiliki kecepatan awal. Benda akan mengalami perlambatan jika semakin meninggi. Pada ketinggian yang maksimum, benda akan berhenti sesaat dan akan jatuh ke bawah kembali. Karena benda bergerak ke atas, maka benda melawan gravitasi sehingga mengalami perlambatan. Percepatan benda bernilai negatif karena berlawanan arah dengan percepatan gravitasi bumi. Pada saat benda mencapai ketinggian maksimum, kecepatan benda sama dengan 0, atau kecepatan akhir benda adalah 0. Berbeda pada kasus gerak jatuh bebas yang nilainya 0 adalah kecepatan awalnya. Ciri-ciri gerak vertikal ke atas. Yang pertama, benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dalam arah vertikal. Yang kedua, benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. Yang ketiga, kecepatan benda berubah secara teratur atau semakin menurun. Yang keempat, kecepatan benda pada titik tertinggi atau ketinggian maksimum sama dengan 0. Yang kelima, benda mengalami perlambatan. A sama dengan min G. Untuk rumus gerak vertikal ke atas, Vt sama dengan V0 dikurangi G kali T. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 dikali G dikali H. H sama dengan V0 dikali T dikurangi setengah dikali G dikali T kuadrat. Untuk keterangannya, Vt merupakan kecepatan setelah T detik dengan satuan meter per sekon. V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. T merupakan waktu dengan satuan sekon. G merupakan gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. H merupakan ketinggian dengan satuan meter. Di titik tertinggi benda, kecepatan benda adalah 0. Berdasarkan keterangan tersebut, maka persamaan gerak vertikal ke atas yang berlaku di titik tertinggi tersebut adalah sebagai berikut. T naik sama dengan V0 per G. H max sama dengan V0 kuadrat per 2 dikali G, di mana T naik merupakan selang waktu dari titik pelemparan hingga mencapai titik tertinggi dengan satuan sekon. V0 merupakan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. H max merupakan jarak yang ditempuh hingga titik tertinggi dengan satuan meter. Saat mulai turun, persamaannya sama seperti gerak jatuh bebas. Rumusnya adalah T turun sama dengan V0 per G sama dengan akar 2 dikali H max per G. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu saat naik sama dengan waktu saat turun apabila tidak ada gaya lain yang mempengaruhi benda tersebut. Contoh soal, sebuah kerikil dilempar vertikal ke atas menggunakan ketapel dengan kecepatan 40 meter per sekon. Jika gesekan udara diabaikan dan besar percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukan ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh kerikil tersebut dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. H max sama dengan V0 kuadrat per 2 dikali G sama dengan 40 kuadrat per 2 dikali 10 sama dengan 1600 per 20 sama dengan 80 meter. Jadi H maksimalnya adalah 80 meter. T max sama dengan V0 dikali G sama dengan 40 per 10 sama dengan 4 sekon. Jadi waktu maksimumnya adalah 4 sekon. Untuk contoh soal yang kedua, Pak polisi menembakkan pistol ke atas dengan kecepatan peluru 60 meter per sekon.
Apabila percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapa ketinggian peluru pada saat waktu 2 detik? Jawabannya, H sama dengan V0 dikali T dikurangi setengah dikali G dikali T kuadrat. H sama dengan 60 dikali 2 dikurangi setengah dikali 10 dikali 2 kuadrat. H sama dengan 120 dikurangi 20, H sama dengan 100 meter. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.